Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, patuhlah dan tunduklah, sebenar-benar patuh dan tunduk kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian manusia, hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan bagi umat Islam dalam seluruh lini kehidupan mereka, terutama dalam ibadah, yaitu Al-Quran, kitabullah. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan As-Sunnah. Keduanya rujukan pertama umat Islam atau utama dalam segala lini kehidupan mereka, terutama dalam masalah ibadah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua perbuatan yang dianggap ibadah dan tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatun dhalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Wa dalam final akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Bapak Ibu sekalian, ikhwah akhwat rahimani rahimakumullah. Tentu yang paling pertama yang layak kita ucapkan adalah segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya ini, dan juga untuk menghadiri majelis ilmu, serta sebagaimana sudah saya bahasakan kepada teman-teman panitia, insya Allah saya usahakan dengan izin Allah setiap bulan kita lowongkan, setiap bulan akan ada tablik akbar khusus untuk membahas tentang kisah-kisah sahabat Nabi. Dan ini memang pertemuan pertama kita membahas tentang sahabat yang termulia, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada beberapa alasan kenapa saya memilih tema sahabat ini. Yang pertama, saudaraku, banyak sekali umat Islam yang tidak tahu, bahkan tidak pernah mau tahu siapa saja orang-orang yang telah sukses sebelum mereka, baik dunia maupun akhirat. Yang mereka pikirkan adalah orang-orang yang masih hidup bersama mereka, yang dianggap belum berhasil sebenarnya. Mereka baru berhasil di poin-poin tertentu, di substansial kehidupan, belum semuanya, gitu kan. Tapi ada orang-orang yang telah mendahului kita dari orang-orang saleh terlebih dahulu. Mereka sukses dunia, kaya raya, seperti figur Abu Bakar nanti akan kita jelaskan. Dia seorang pedagang, kalau anda mau bicara seorang pedagang, dan termasuk miliardernya Mekah. Beliau juga adalah seorang raja nantinya menjadi khalifah. Beliau seorang ayah yang sukses dan memiliki banyak anak serta 4 orang istri.
Beliau juga radhiyallahu anhu yang memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan, termasuk tokoh masyarakat Mekah. Beliau adalah pejuang yang paling berani di medan perang. Beliau memiliki prinsip-prinsip hidup, gitu kan. Umur yang panjang sampai 63 tahun dan banyak sekali hal yang luar biasa dari kehidupan beliau sebagaimana akan kita tahu nanti. Dan akan banyak sekali kita akan ambil pelajaran dari kejadian-kejadian dari kehidupan beliau dan semoga Allah memberikan taufiknya untuk itu. Dan juga hal yang lain, saya akan bedah buku ikhwah dan akhwat sekalian. Bukunya adalah Ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Allahu alam ya, setahu saya semenjak saya baca buku-buku tentang sahabat, saya temukan ini buku yang paling lengkap. Jadi kalau ada teman-teman yang berminat, saya sudah titipkan sama panitia, bisa mendapatkan di panitia. Buku ini ada 4 jilid. Ya, buku ini ada 4 jilid. Dan buku ini akan kita bedah setiap bulannya. Jadi kalau kesempatan sekarang kita akan bahas Abu Bakar, maka yang depan insya Allah mungkin Umar bin Khattab dan seterusnya, maka akan terus mengikuti buku ini. Jadi pun kalau ikhwah dan akhwat memilikinya, maka akan terus kita bedah sampai selesai 4 jilid dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin titik beratkan dalam metode penyampaian saya nanti ini, ya, bahasan ini, dan ini bahasan yang cukup panjang sebenarnya. Sejarah Abu Bakar radhiyallahu anhu ini bukan sejarah yang pendek, sejarah yang panjang, dan Allahu alam kita tidak tahu bisa selesai sampai duhur atau tidak. Maka perlu saya tekankan kepada teman-teman bahwasanya saya tidak fokus kepada tanya jawab nantinya, tapi saya akan fokus ke materi. Dan ini yang lebih penting dalam majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu yang dinomorsatukan adalah materi yang diterima, bukan pertanyaannya. Kalau Allah mudahin nanti di akhir waktu ada kesempatan untuk bertanya, alhamdulillah, gitu kan. Kalau tidak, maka bisa nanti menghubungi saya di luar materi ini seperti yang disampaikan oleh panitia. Setiap Rabu malam Maghrib Isya ada materi yang rutin saya sampaikan di masjid kita ini. Antara Maghrib Isya materi Kitab Al-Kabair, dan kemudian dilanjutkan tanya jawab sampai jam 9 malam, dan itu bebas Anda bertanya apa saja. Saya akan masuk dulu ke judul kita. Judul kita ini menggapai derajat Siddiq bersama Abu Bakar. Karena ada kalimat Siddiq yang saya terima atau yang saya titik beratkan pada saat saya sampaikan judul ke panitia, maka saya akan jelaskan dulu kalimat Siddiq itu sebelum masuk ke masalah siapa itu Abu Bakar dan apa yang kita bisa ambil dan kenapa beliau mendapatkan julukan Siddiq itu sendiri. Saudaraku, Siddiq itu diambil dari kata sadaqa yasduqu yang berarti jujur, tanggung jawab, amanah, penuh kepercayaan. Itu artinya. Kalau seseorang itu memiliki sifat kriteria tadi dari definisinya, maka dia dikatakan siddiq untuk laki-laki dan siddiqah untuk perempuan. Allah Azza wa Jalla menggunakan kalimat siddiq ini di banyak dalam ayat Al-Quran. Ada orang-orang yang memang Allah sebutkan, seperti misalnya Allah sebutkan tentang Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf urutan 12 ayat 46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Yusufu ayyuhas siddiq. Al-ayah. Tentu ada lanjutan ayatnya, tapi ini saksi bahasan. Wahai Yusuf, ya, orang yang siddiq. Karena Yusuf alaihissalam adalah orang yang penuh dengan amanah, tanggung jawab, kejujuran dan kepercayaan penuh. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang Ibrahim alaihissalam di dalam surah Maryam urutan 19 ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Al-ayah. Dan ingatlah tentang kisahnya Ibrahim, penyampaian Allah tentang Ibrahim, sesungguhnya dia nabi, sesungguhnya dia seseorang yang siddiqan nabiyya. Dia adalah orang yang sangat jujur, penuh dengan kepercayaan, ya, apapun yang disampaikan tentang kebenaran dia akan dukung, dan dia juga seorang nabi. Kata para ulama tafsir di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan memuji Ibrahim alaihissalam dengan siddiq sebelum nabi. Berarti siddiq ini punya kedudukan tersendiri, karena sebab utama para nabi-nabi ditunjuk oleh Allah justru karena mereka punya sifat sidq. Jadi ini asasnya, nanti kita akan titik beratkan. Jadi dengan adanya sifat sidq tadi, kejujurannya, amanahnya, tanggung jawabnya, kepercayaan penuh tentang kebenaran sehingga dia siap mempertahankan dan membela kebenaran tersebut, itu yang akan membuat Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk mereka
memberikan mereka posisi ya sebagai nabi. Sebagaimana nanti akan kita titik beratkan banyak poin-poin masalah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa ya. Di dalam firman-Nya surah Al-Maidah urutan 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma anzur anna yufakun. Sesungguhnya Masih ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam adalah jelas seorang rasul, utusan Allah, dan telah terdahulu sebelumnya banyak rasul-rasul, dan ibunya adalah siddiqah. Ya, jadi di sini penggunaan untuk perempuan siddiqah. Jadi Maryam alaihissalam ini dia Maryam binti Imran bersaudara dengan Asia binti Imran, dan dua wanita ini adalah wanita yang sangat mulia. Mereka betul-betul siddiqah, jujur dari pertama masih kecil sampai mereka besar, itu tidak pernah tidak yakin dengan Allah Azza wa Jalla dan para nabi-nabi, sampai Allah karuniai dua perempuan ini melahirkan anak, dua-duanya nabi. Kalau dari Maryam lahirlah Isa, dan dari Asia adiknya Maryam itu lahir Yahya, dua-duanya nabi alaihimussalam. Dan ini yang ditemui oleh Nabi SAW di langit kedua pada saat Isra dan Mi'raj, bertemu dengan dua orang sepupu, Yahya dan Isa, karena ibu mereka bersaudara. Mereka berdua, kata Allah, si Maryam ya, alaihissalam dan anaknya Isa alaihissalam, mereka pernah makan atau mereka makan makanan seperti manusia biasa. Ini bantahan terhadap orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Maka lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat kami, dan lihatlah ya apa yang mereka responkan, apa yang mereka jawab. Tentu ada banyak ayat-ayat berhubungan dengan masalah hal-hal seperti ini, tapi saya mengambil beberapa cuplikannya. Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang siddiq itu, dan ini yang kita titik beratkan ya. Sebelum menjelaskan Abu Bakar dan ikhwah sekalian, harapan saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya dan antum sekalian bubar dari pengajian ini insya Allah membawa sifat siddiq ini, karena ini target utama dan ini sifat luar biasa. Kalau antum milikin sifat ini, insya Allah antum jadikan ini sebagai pondasi menjalankan agama Allah, baik itu menjalankan perintah yang wajib ataupun sunnah, atau meninggalkan yang haram ataupun makruh, antum akan sangat tenang. Anda akan sangat tenang dalam mengerjakan perintah-perintah tersebut, dan juga sangat tenang dalam meninggalkan larangan-larangan tadi. Merasa memang nyaman sekali dan merasa menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena pondasinya adalah sidq. Bagaimana betul-betul sebagaimana Allah ceritakan. Apa itu sidq? Allah tekankan di dalam Al-Quran, surah Al-Hadid urutan 57 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Terjemahannya, dan orang-orang yang benar-benar mengimani, meyakini keberadaan Allah dan seluruh rasul-rasulnya tidak terkecuali, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tidak ada keraguan dalam mengimaninya dan menjalankannya serta mempraktekannya. Gak ada keraguan. Jenggot diperintahkan Nabi SAW langsung dilakukan, tidak ada keraguan. Sholat diperintahkan awal waktu afdal azan, langsung sholat, tidak pakai peduli. Seseorang muslim pada disuruh tutup auratnya langsung, tidak pakai membantah, tidak pakai berfikir. Itu cirinya orang siddiq. Apapun, mau mengeluarkan uang atau mau mendapatkan pendapatan, ternyata kita khawatir itu adalah haram, bisa mengundang murkanya Allah, ditinggalkan seketika. Itu ciri siddiq. Orang yang benar-benar yakin kalau Allah larang maka pasti berbahaya buat dia, dan kalau Allah perintahkan pasti baik buat dia. Itu asasnya. Kalau ini antum jadikan sebagai pondasi agama, itu luar biasa. Inilah derajat siddiq. Kata Allah, dan orang-orang yang telah mengimani Allah, yakin keberadaannya, dan mengamalkan semua apa yang Allah inginkan, serta mengimani seluruh rasul, mengikuti mereka. Mereka lah orang-orang yang siddiq, dan juga yang dianggap jujur, dan tadi ya, penuh dengan kepercayaan, dan juga mereka akan menjadi saksi-saksi di hadapan Tuhan mereka nanti, dan mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna
Mereka akan mendapatkan pahala yang sempurna dan cahaya yang sempurna dari Tuhan mereka. Kata para ulama tafsir, cahaya ini adalah setiap orang melihatnya selalu merasa nyaman, selalu merasa dekat dengan Allah karena siddiqnya. Ya, jadi orang kalau siddiq itu, maka pada saat orang dekat dengannya selalu merasa dekat dengan Allah, selalu merasa dekat dengan surga, selalu berpikir akhirat, selalu menganggap remeh semua dunia dan kecil apapun yang berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguhnya orang-orang yang kafir sebaliknya, kafir kepada Allah dan Rasul-Rasul serta membohongkan ayat-ayat, gak ada surga, gak ada itu alam barzakh. Siapa yang bilang orang kalau ibadah itu dapat pahala banyak, sekian gunung, sekian ini dan seterusnya? Siapa yang bilang orang kalau kena maksiat itu lalu dihukum oleh Allah? Subhanallah, saya kemarin tabligh akbar di Makassar, saya ngisi tema tentang kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Pada saat saya jelaskan ikhwah sekalian, itu ayat atau hadis Nabi SAW tentang penciptaan langit, 7 lapis langit dan sampai Sidratul Muntaha, bagaimana besarnya Allah Azza wa Jalla, bagaimana besarnya singgasana. Itu ada yang bertanya, ya, mengatakan, dari mana Anda mengetahui bahwasanya langit itu seperti itu tadi yang diceritakan, dan bagaimana bisa Anda mengetahui ada Sidratul Muntaha, kemudian ada arsy-Nya Allah, dan Allah itu ada? Apakah Anda pernah ke sana? Begitu pertanyaannya. Luar biasa ini. Lalu saya bilang, yang dari tadi saya jelaskan 2 jam ini tentang Allah Azza wa Jalla ada, Nabi SAW yang sampaikan ayat-ayat Al-Quran, apakah Anda masih bertanya lagi, saya apakah pernah ke sana melihatnya? Sama saja dia mengatakan, saya tidak percaya, gitu kan? Ya kalau Anda nggak percaya silahkan. Ini orang jelas lawannya siddiq tadi. Sidq itu apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, apapun, tidak mungkin kita ragu, nggak boleh ragu. Sebagaimana nanti kita akan ambil dari pelajaran Abu Bakar radhiyallahu anhu yang luar biasa dalam, memang orang nomor 1 dalam orang yang mendapatkan gelar siddiq dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, dan orang-orang yang kafir tidak meyakini dan membohongi ayat-ayat kami, maka mereka lah penghuni api neraka. Sebaliknya, tambahan juga ikhwah dan akhwat sekalian rahimani rahimakumullah, bahwasanya orang yang mencapai tingkat siddiq ini adalah orang-orang nanti akan diberikan surga tertinggi di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang kurang lebih artinya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, semua yang Allah katakan dibenarkan, diamalkan, dipastikan tidak ada yang benar kecuali itu, dan juga diperintahkan oleh Rasulnya Muhammad SAW dipastikan benar, dan dia bangga dengan penampilan Islamnya, dengan makanan Islamnya, minuman Islamnya, ekonomi Islamnya, dengan politik Islamnya, semua dibenarkan, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Allah berikan nikmat dan Allah gabungkan mereka bersama dengan para nabi-nabi. Dan kata para ulama tafsir, nabi-nabi memiliki tempat di Firdaus, surga Firdausil A'la yang tertinggi. Lalu Allah SWT sebutkan, ya, selain nabi-nabi yang akan mencapai dari itu adalah orang yang datang setelah nabi, minan nabiyyin langsung was-siddiqin, dan orang yang membenarkan semua dan yakin serta bangga dengan itu. Memang kita bangga. Dan ini memang ikhwah sekalian, saya pilih tema ini luar biasa, saya dapatkan krisis kebanggaan muslimin sekarang terhadap agama mereka. Kita lihat seorang muslim tidak ada bedanya dengan orang kafir dari sisi pakaiannya, dari sisi cara bicaranya, tata bicaranya, makanan, jenis makanannya, usahanya. Berapa banyak orang subhanallah tidak bisa dibedain dari penampilannya antara muslimah dengan non muslim, muslim dengan muslimah. Padahal kalau kita datangkan seseorang Nasrani, laki-laki, kita berikan kepada dia kopi atau baju koko atau sebuah simbol Islam misalnya, pakaiannya. Kemudian kita datangkan seorang Nasrani laki-laki yang lain, lalu tanya dia agama apa orang itu, spontan dia akan mengatakan Muslim karena ada simbolnya. Kalau orang siddiq, dia yakin bahwasanya pakaian ini yang Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair, ini pakaian yang ada simat, ada contoh, ada ciri ketakwaan adalah yang paling baik. Orang tahu, oh ini orang dekat dengan Allah. Dan saya yakin subhanallah, orang kalau menggunakan baju koko dengan kopiah, kalaupun ada perempuan nakal, ya, yang biasa mengganggu laki-laki, dia tidak akan berani mengganggu orang itu karena pakaiannya. Lalu kenapa kita lari dari pakaian itu? Gitu kan? Kita malah tidak bangga. Berapa banyak orang subhanallah muslimin, ya, atau kita datangkan misalnya perempuan Nasraniyah,
Ya, suruh pakai jilbab 5 menit saja, panggil Nasrani ya perempuan yang lain, tanya orang itu agama apa, maka dia akan mengatakan itu muslimah. Ada simbol, tapi syaitan menghiasi sebagian orang yang tidak punya sifat siddiqah, nggak ada sifat siddiqnya ini dalam dirinya, maka syaitan mengatakan untuk apa kau pakai jilbab? Maka tidak ada bedanya antara dia dengan wanita kafirah, sama saja. Cuplikan yang selalu dilihat, didengar oleh kupingnya, ditatap oleh matanya, semuanya berbau orang-orang non-muslim. Film-filmnya semua Hollywood, Bollywood, dan yang semua berhubungan dengan tontonan terhadap aurat, lagu-lagu yang menjauhkan dia dari Al-Quran, semuanya jauh, semuanya jauh. Cerita-cerita kosong, balas dendam, narkoba, mencuri istrinya orang lain, dan beragam macam hal, perselingkuhan dan seterusnya. Ini yang menjadi simbol di rumah orang-orang Islam sekarang. Tidak ada pengajian, tidak ada tilawah Al-Quran. Lalu kemudian mereka mau mengkhayal anaknya hafal Quran. Dari mana ikhwah dan akhwat sekalian? Dia sendiri gak pernah sentuh Al-Quran, gak pernah dengar ceramah di rumah. Antum berapa kali saya jelaskan dalam pengajian saya ikhwah. Ini masih kronologis semua ya. Saya bilang, kalau saya pribadi, kadang-kadang sehari di Jakarta, saya bukan membanggakan diri, cuma berbagi ya. Pada saat saya punya pengajian 4 hari, 4 kali jadwal sehari. Dari pagi kadang-kadang sampai malam ikhwah. Dari pengajian saya isi 2 jam, kemudian pulang menuju ke pengajian yang kedua. Di mobil itu sejam atau setengah jam, atau panggang 45 menit, atau kadang-kadang sampai 2 jam jaraknya. Itu saya dengarkan lagi ceramah, baik ceramah saya, baik tilawah Al-Quran, baik ceramah asatidzah, teman-teman dai-dai, atau saya dengarkan para masyayikh yang dari Saudi dalam bahasa Arab. Jadi saya tidak ada selang waktu di mana saya kosong gitu di mobil, atau saya lagi berzikir kepada Allah SWT. Saya coba lakukan, kemudian saya isi pengajian 2 jam lagi, jeda lagi antara pengajian kedua dan ketiga juga saya dengarkan lagi ceramah. Itu luar biasa, api iman dalam hati itu terus berkobar ikhwah. Kadang-kadang antum dari pengajian seperti ini keluar dari masjid, setan akan bisikin, tadi kan sudah pengajian, sekarang hiburannya musik. Dibisikin sama dia, antum iyahkan, begitu lemah, tidak sidq. Yakin ikhwas sekalian, kalau antum yakin di majlis ilmu bisa menambah iman, bisa mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jal, bisa membuat kita rindu dengan akhirat, bisa tahu tentang surga, bisa tahu tentang neraka, dan kita khawatir tentang neraka tersebut, lalu kenapa tidak sepanjang hidup kita seharian itu diisi dengan hal tersebut? Sayangnya rumah-rumah umat Islam sekarang ada Al-Quran itu kalau ada kematian, malah sebenarnya tidak ada Al-Quran dalam sunnah Nabi SAW dibaca pada saat kematian. Sebaliknya mereka lakukan hal tersebut. Dalam masalah ekonomi, riba, ya, gharar, semuanya, kezaliman, manipulasi yang dilarang oleh Nabi SAW, dilarang oleh agama, tapi dilakukan. Alasannya apa boleh buat Ustaz? Nggak ada jalan lain. Lalu antum depan Allah Azza wa Jalla juga akan katakan itu pada hari kiamat, pada saat dihisab, nggak ada jalan lain. Lepaskan diri dari situ. Ya, harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita titik beratkan 2 jam ke depan ikhwah, bagaimana memunculkan sifat siddiq dalam hati kita dan mempelajari dari orang yang nomor 1 dalam sifat siddiq, Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang luar biasa dalam masalah seperti ini. Apapun yang Allah dan Rasulnya katakan tidak ada keraguan, pasti benar, dan itu menjadi simbol kehidupannya. Langsung, tidak ada keraguan dalam masalah itu. Masalah politik sudah dijelaskan dalam Islam, harus orang alim, harus orang yang faham agama Allah, yang tahu halal haramnya Allah, baru jadi pemimpin. Mana pernah pemimpin negara kita ada orang yang alim? Ya, padahal Nabi SAW mengatakan apa? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Emang sudah begitu. Nabi-nabi ini pemimpin manusia. Sekarang kalau ada kiai, ada ustadz, ada dai, dicalonkan jadi presiden, disorotin oleh masyarakat. Untuk apa dai masuk di politik? Subhanallah. Lalu kalau bukan ustadz atau ada dai atau ulama yang memimpin anda, siapa yang akan pimpin anda? Orang-orang fasik seperti sekarang, yang membiarkan tempat kemaksiatan terbuka, pelanggaran-pelanggaran agama Allah dilakukan, riba merajalela, mencekik lehernya umat-umat Islam, anak-anak muslimah dan muslim kita yang akhirnya terbengkalai, dipaksanya ini dan dipaksakan itu, dan seterusnya, gitu kan? Maka ini keliru sekali. Bukankah Nabi SAW datang ke Madinah lalu menjadi pemimpin pada saat beliau datang dan beliau menobatkan diri menjadi raja sekalian Nabi di Madinah, karena beliau adalah seorang yang paling alim, tahu halal haramnya Allah? Bukankah Nabi SAW wasiatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu penggantinya setelah beliau adalah orang yang paling alimnya sahabat, paling tahu halal haramnya Allah? Bukankah Abu Bakar menulis wasiat pada saat mau meninggal mengatakan, aku meninggalkan wasiat yang manusia yang paling bertakwa sama Allah dan paling paham halal halalnya Allah adalah Umar bin Khattab? Bukankah Umar bin Khattab lalu menunjuk Uthman bin Affan? Bukankah Uthman dan masyarakat Madinah akhirnya menunjuk, ya, masyarakat Madinah menunjuk Ali setelah itu karena dianggap orang yang paling alim setelah Uthman, dan seterusnya. Kita lihat bagaimana Khulafaur Rasyidin menunjukkan adalah ulama, ya.
Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim? Sayati umara'u sufaha. Akan datang nanti sepeninggalku adalah pemimpin-pemimpin yang sangat sufaha. Sufaha itu jamak daripada safih. Dan orang Arab ini ikhwah menyebutkan kata-kata safih itu kalau bodohnya super bodoh. Namanya. Kalau jahal itu artinya bodoh masih ada pinternya. Tapi kalau safih itu artinya bodoh yang tidak ada ditahu apa-apa. Orang yang tidak tahu, tidak ada informasi apapun dengan dia. Maka apa kata Nabi SAW? Akan datang pemimpin-pemimpin yang sufaha, yang bodohnya luar biasa. Kenapa Nabi SAW katakan bodoh? Beliau lanjutkan hadis yang mengatakan umara'u la yahtaduna bihaddi wa la yastannuna bisunnati. Pemimpin-pemimpin yang tidak akan pernah mengambil petunjuk dariku, nggak mau nunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, tidak mau tahu halal haramnya Nabi SAW. Nabi SAW ya seorang Nabi Muslim, ya sudahlah, saya juga Muslim, tapi nggak hubungnya dengan politik saya. Subhanallah. Ya. Lalu siapa yang anda jadikan patokan? Belanda, Inggris, negara-negara Barat, orang-orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lahirlah sistem demokrasi yang akhirnya siapa yang paling banyak suaranya, siapa yang paling kuat, ya orang masanya maka dia yang menang walaupun dia bodoh. Subhanallah khalik, gitu kan? Ini luar biasa karena kita jahilnya, kita tidak tahu tentang apa yang diajarkan Nabi SAW dan kita tidak sidq, kita tidak mempercayai itu. Seakan-akan ragu, benar nggak Islam nih? Benar nggak Islam itu bisa ngatur politik? Padahal 1345 tahun kita memimpin dunia. Bagaimana anda masih ragu dengan masalah itu? Lalu kata Nabi SAW, wa yastannuna bisunnati, dan tidak pernah ngikutin sunnah-sunnahku. Kita lihat sekarang negara-negara Islam. Jadi kacau balau, jadi gampang semuanya diobrak-abrik, jadi gampang. Naik pemimpin, ya tidak ada opsi lagi. Ini atau itu, dua-duanya nggak baik, dua-duanya begini. Karena anda tidak kembali kepada sistem yang sebenarnya. Allah Azza wa Jalla sudah tuntunkan di dalam kitabnya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam segala lini ikhwah, Al-Quran dan Sunnah di atas segalanya, Allah dan Rasulnya di atas segalanya, di atas politik, di atas ekonomi, di atas rumah tangga, di atas jabatan, di atas pendapatan, di atas segala-galanya. Itu baru dikatakan orang itu sidq, orang yang benar-benar yakin dan percaya penuh terhadap apa yang Allah dan Rasulnya turunkan. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka lah yang akan bersama diberikan nikmat kepada nabi-nabi dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang terpercaya tadi, dan syuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baik orang, ya, sebaik-baik orang. Baik ikhwah sekalian, sebelum masuk ke Abu Bakar juga, saya menemukan ada tema yang menarik dari buku ini. Sebelum jauh membahas masalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, di sini ada disebutkan di buku ini. Nanti kalau anda memiliki buku ini atau antum memiliki buku ini, ada poin yang saya kemarin sempat terlintas membaca sepintas gitu. Lalu saya temukan memang ini poin yang tidak boleh luput dalam materi seperti sekarang kita ini. Ikhwah sekalian, demi Allah ikhwah, saya bersumpah di atas podium ini, kita ini umat yang terbaik, umat Islam, umat yang terbaik. Kita memiliki syariat yang paling sempurna dari Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Tidak boleh ragu dengan masalah itu. Kita tidak perlu agama lain. Kita tidak perlu dengan siapapun. Orang lain menjadikan umat Islam sebagai kiblat, iya. Tapi jangan kita yang berkiblat dengan mereka. Karena mereka berkiblat pada hal-hal yang melanggar dan kufur kepada Allah pencipta langit dan bumi. Sementara kita ini di bawah tuntunan pencipta langit dan bumi. Bagaimana bisa seorang muslim ragu? Dan ikhwah sekalian, kita akan bacakan dalil bagaimana umat Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Dan kita adalah umat memang yang mestinya memimpin dunia. Memang sudah begitu. Jadi tidak boleh ragu dengan masalah itu. Dengarkan ikhwah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 110. Kalau pegang buku ini bisa lihat halaman masih awal-awal ya, halaman 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah. Kalian umat Islam, umat Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat yang telah dilahirkan untuk siapa? Untuk manusia akhir zaman, untuk seluruh manusia. Dari zaman Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Kalian adalah sebaik-baik umat, artinya kalian pemimpinnya, kalian yang harus jadi patokan, kalian harus jadi panduan, kalian yang menjadi contoh bagi orang lain. Dan kalian, sifat kalian adalah kalian selalu menyeru kepada yang ma'ruf. Apa yang Allah perintahin, selalu kalian bilang, gak bisa tuh karena Allah larang,
bisa tuh karena Allah yang bolehkan, selalu begitu. Rasulullah contohkan, Rasulullah gak contohkan, itu sifatnya umat Islam. Menyuruh kepada yang ma'ruf, artinya yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang kemungkaran yang Allah dan Rasulnya larang. Hanya itu patokannya. Wa tu'minuna billah, dan kalian meyakini sepenuhnya tentang keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Kelebihan yang kedua umat Islam adalah kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami menjadikan kamu, hai umat Islam, umat pertengahan. Tidak ada sesuatu yang berat sekali, tidak ada juga yang ringan sekali, di tengah-tengah. Sementara umat sebelum kita punya hal-hal yang berat. Kalau antum belum tahu, umat Nabi Musa alaihissalam itu kalau mereka berbuat dosa besar, taubatnya bukan kayak kita. Taubatnya kalau kita ini tinggal sesalin, tinggalin, selesai. Janji sama Allah tidak ulangin, diampuni dosanya. Kalau sama Nabi Musa, Pak, kalau ada umatnya mengeluh, wahai Musa, saya baru berzina, saya baru buat dosa besar. Apa kata Musa alaihissalam dalam surah Al-Baqarah? Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Berat itu. Buat dosa, taubatnya bunuh diri. Zaman dulu. Umat Islam tidak seperti itu. Enggak seberat itu, ringan, lebih ringan. Tidak juga terlalu menggampang-gampangkan permasalahan. Lalu dikatakan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dalam kitab Tafsir, ada sebuah hadis yang mulia dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ini yang pegang buku di halaman 43 ya, yud'a Nuhun yaumal qiyamah fayaqulu labbaika wa sa'daika ya rabbi fayaqulu hal ballagta ayyir risala fayaqulu na'am fayuqalu li ummatihi hal ballagakum fayaquluna ma atana min nadhir fayaqulu man yashhadu laka fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu fayashhaduna annahu qad ballag wa yakunu ar-rasulu 'alaikum shahida fadzalika qawluhu jalla dhikruhu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Pada hari kiamat nanti Nuh alaihissalam akan dipanggil oleh Allah, lalu dia menjawab, aku menjawab panggilanmu wahai Rabbku, aku penuhi panggilanmu. Allah bertanya, apakah engkau sudah menyampaikan risalah yang telah aku wajibkan terhadapmu? Nabi Nuh mengatakan, benar. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam mendakwai kaumnya. Lalu umat Nabi Nuh ditanya oleh Allah, apakah Nuh sudah menyampaikan kepada kalian? Kata para ulama hadis, mereka sudah lihat neraka pada saat itu. Takut masuk neraka, apa jawaban mereka? Mereka menjawab, tidak ada seorang pun pembawa peringatan yang datang kepada kami. Artinya Nuh nggak benar nih. Gak pernah Nuh dampingin kepada kami. 950 tahun didakwai oleh Nabi Nuh alaihissalam. Allah bertanya kepada Nuh untuk menjelaskan posisi umat Muhammad SAW dan juga mendirikan hujjah ya, agar umat Nabi Nuh tidak bisa lagi mengelak. Kata Allah SWT kepada Nuh, siapa yang menjadi saksi untukmu? Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya. Maka umat Muhammad SAW pun semuanya datang, tidak terkecuali, bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan dan Rasulullah SAW menjadi saksi atas mereka sebagaimana Allah telah firmankan dalam Al-Quran. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad jayyid dan juga disebutkan dalam Al-Hafidh dalam Fathul Bari maksudnya. Kata Nabi SAW, ma min rajulin minal umami illa wadda annahu minna ayyatuhal ummah ma min nabiyyin kadzabahu qaumuhu illa wa nahnu syuhada'uhu yaumal qiyamah an qad ballaga risalatallahi wa nasaha lahum. Tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kita, kata Nabi SAW, kecuali dia berharap berasal dari kita, wahai umat Islam.
Ini perkataan Nabi ya. Sekali lagi kata Nabi SAW, ketahuilah tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kita, karena kita ini umat terakhir, gitu kan. Kecuali karena nabi-nabi mereka sampaikan nanti akan datang umat terakhir, nabinya paling sempurna, umatnya paling baik, paling banyak pengikutnya, paling pertama masuk surga, banyak kelebihan-kelebihan nanti. Lalu mereka kecuali berharap, semuanya berharap umat-umat sebelum kita, termasuk golongan kita ini, termasuk golongan kita umat Islam. Tidak ada seorang nabi pun yang didustakan oleh kaumnya kecuali kita adalah saksi-saksinya pada hari kiamat bahwasanya dia telah menyampaikan risalah Allah dan menasihati mereka. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, ini mohon maaf saya tidak bisa bacakan semua karena hadisnya panjang. Saya pindah ke halaman setelahnya, halaman 45. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi juga Ibnu Majah. Dan ini dihasankan oleh Syekh Albani sebagaimana dijelaskan dalam footnote-nya. Kata Nabi SAW, innakum tutimmuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Sesungguhnya kalian akan melengkapi 70 umat. Ya, kata para ulama hadis maksudnya adalah ada 70 kelompok umat yang besar nanti pada hari kiamat. Dan kalian adalah yang melengkapi yang paling banyak di antara 70 umat itu. Kalian adalah yang terbaik dan termulia bagi Allah. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dari Anas dan Syekh Albani mengatakan untuk mensahihkan hadis ini, kata Nabi SAW, mathalu ummati mathalul matar la yudra awwaluhu khairun am akhiruh. Umatku ibaratnya hujan, tidak diketahui mana yang paling baik, apakah yang pertama atau yang terakhirnya. Maksudnya apa? Semuanya baik. Umat Islam ini semuanya baik. Selama mereka amalkan agamanya, maka mereka adalah yang terbaik. Tidak ada bedanya antara satu dengan yang lainnya. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, Tabarani dan juga Hakim, Nabi SAW bersabda, ummati hadhihi ummatun marhumatun laysa 'alaiha 'adzabun fil akhirah innama 'adzabuha fid dunyal fitan wazzalazilu wal qatlu wal balaya. Umatku ini adalah umat satu-satunya yang dikasihani oleh Allah. Tidak ada azab atas mereka di akhirat. Maksudnya orang-orang ya yang umat Islam ini umumnya kata ulama hadis sebelum mereka meninggal itu diberikan kesempatan untuk bertaubat. Selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul orang yang masuk ke neraka nanti dari umat Islam ini umat-umat yang betul-betul menyimpang. Benar-benar tidak mau bertaubat, tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi azabnya akan datang di dunia dalam bentuk fitnah-fitnah, gempa bumi, pembunuhan, mungkin mereka dibunuh oleh orang-orang lain dan wabah penyakit. Kemudian di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Innallaha azza wa jal idza arada rahmata ummatin min ibadihi qabada nabiyyaha qablaha فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها وإذا أراد حلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بحالاتها حين كذبوه وعصوا أمره." Jika Allah Azza wa Jalla hendak merahmati suatu umat dari hamba-hambanya, niscaya dia mengambil atau mewafatkan nabinya sebelum mereka. Seperti Nabi Muhammad SAW wafat sebelum para sahabat umumnya, dia menjadikan Nabi tersebut sebagai pendahulu di hadapan mereka sehingga bisa dicontohin. Jika Allah hendak membinasakan satu umat, niscaya dia Allah menyiksanya sebelum Nabi mereka atau selama Nabi mereka masih hidup. Allah membinasakan